izin waktunya untuk melakukan wawancara terkait kegiatan saya di sini. Untuk pertanyaan yang akan saya sampaikan, yang pertama, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan hubungan etika atau didikan moral? Untuk hal ini tentunya setiap pimpinan lembaga ingin lembaganya baik dan lebih baik dari sebelumnya. Dalam hal ini melalui pengamatan yang saya simpulkan bahwa yang paling urgent menurut kami itu masalah kedisiplinan, baik itu disiplin para tenaga pendidik maupun disiplin siswa. Dan itu kami mengambil satu sikap mengidentifikasi hal-hal apa yang perlu kita lakukan. Jadi, satu diantaranya membuat kebijakan pembiasaan. Selanjutnya, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan. Betul, memang ini satu sikap bagi saya yang dilema. Kenapa dilema? Kebiasaan yang setiap hari bapak ibu guru ini berangkatnya atau nyampe di sekolah jam 7, kemudian jam 7 itu mulai pembelajaran. Nah, karena ini saya ingin merubah satu pembiasaan demi kedisiplinan anak-anak, ini saya majukan. Tentunya ini tidak mudah melalui pendekatan, komunikasi, dan alhamdulillah meskipun belum 100% itu sudah bisa berjalan. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini? Ya itu tadi, kita cari satu persatu permasalahannya yang sudah disiplin, tetap kita dukung, yang sudah bisa menjalankan program pembiasaan, kita dukung. Kemudian yang belum, kendalanya gimana? Rumahnya jauh atau kesibukan di rumah, akhirnya kami tawarkan untuk tiket, dan alhamdulillah tidak bisa di sini. Terima kasih. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di dunia itu? Karena ini muaranya pada peserta didik, menurut saya ini sangat efektif untuk merubah perilaku sikap anak-anak yang tadinya berangkat semaunya, kemudian yang perlu diketahui juga akhirnya dari sini saya memunculkan satu kebijakan 3D atau 3 disiplin: disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin berhijab. Dari pembiasaan ini mau tidak mau harus bapak ibunya dulu yang mengawali. Mulai untuk membiasakan disiplin itu mulai dari bapak ibu guru, kemudian dilanjutkan ke anak-anak ini. Ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia etika menurut panjenengan? Oh iya, benar. Tantangan itu tentu ada. Karena gini, tidak menutup kemungkinan dari bapak ibu guru itu meskipun tidak secara langsung disampaikan ke saya, kecemburuan kalau ada teman guru yang terlambat, meskipun tidak dibagi tiket, tidak diberi tiket, masih ada saja. Nah, hal-hal semacam ini akhirnya kami melalui pendekatan lagi, akhirnya bisa dimengerti. Kenapa terlambat, alasan apa, itu bisa diterima. Apakah panjenengan memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut, langsung menyelesaikan di tempat atau dibentuk secara prosedur seperti apa atau direncanakan dulu? Iya, betul. Setiap kebijakan tentunya harapannya
berhasil dengan baik. Tapi ini butuh waktu. Tentunya di perjalanan tidak semudah yang kita bayangkan. Kemudian tentang periodisasi, tentang mekanisme, tentang berkala, ini tentu ada melalui rapat dewan guru, kita evaluasi kebijakan yang sudah dijalankan, kemudian untuk tindak lanjut ke depan bagaimana yang sudah baik yang ditingkatkan, yang belum mari kita lebih baik. Ya. Selanjutnya Pak Har, apakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di mana? Tentu ada, karena perlu disadari bahwa setiap manusia itu punya rasa kedekatan dan segalanya. Jadi ketika misalkan si A ini kok tidak sesuai dengan harapan, nah si A ini biasanya kedekatannya dengan siapa? Ini saya cari cara-cara seperti itu. Tentu kami terbantu sekali dengan orang-orang yang paham dan cukup lama juga di lembaga. Selanjutnya ini satu pertanyaan ya, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di bidang etika ini? Tentunya dari sini ini hikmah ada. Dari sebuah kebijakan ada proses, ada hasil, kemudian yang terakhir ada hikmah. Satu hal lagi yang ingin kami tanamkan, mari kita ubah yang membiasakan kebenaran menjadi dari membenarkan kebiasaan menjadi membiasakan kebenaran. Mohon maaf terbalik tadi. Nah, dari hal ini sedikit demi sedikit Bapak dan Ibu guru, anak-anak serta didik juga bisa mengikuti, dan alhamdulillah ya meskipun belum 100%, belum sepenuhnya, dari sini hikmah bagi saya secara pribadi, banggalah punya rekan kerja, punya Bapak Ibu guru yang ya bisa diajak kerjasama, kemudian dari wali murid juga merasakan dampak dari perubahan anak-anak. Saya kira itu. Jadi semuanya nanti bermuara pada kedisiplinan di sekolah, terbentuknya budaya positif nggak Pak Ahad di sekolah SDN Panangkraja. Satu hal lagi Bu Ris, tadi memang yang saya angkat tentang disiplin. Nah, disiplin di sini bukan disiplin yang keterpaksaan, tapi didasari rasa kesadaran. Sadar butuh disiplin, bukan disiplin karena takut atau keterpaksaan. Itu yang ingin kami tanamkan pada Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu semua. Terima kasih waktu yang mendengarkan untuk saya untuk wawancara kegiatan ini. Mudah-mudahan semua yang sampaikan tadi menambah dampak yang sangat besar di SDN Panangkraja ini, dan semuanya untuk kepentingan peserta didik, kepentingan murid, serta yang berkepentingan. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Yuli? Baik Bu, alhamdulillah. Mohon izin aku sebentar Pak Yuli untuk wawancara untuk keperluan guru berat. Langsung ngomong ya Pak Yuli ya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh iya. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yulianto, saya Kepala Sekolah SDN Gedungsari 2, Kecamatan Pemagi, Kabupaten Mojokerto. Terkait wawancara tersebut, pertanyaan pertama tadi adalah bagaimana cara mengidentifikasi masalah-masalah yang ada
di lembaga saya, Nggih. terutama masalah tentang rujukan moral ataupun dilema etika. Nggih. Memang antara dilema etika dan rujukan moral ini harus kita bisa mengidentifikasinya apakah masalah itu suatu dilema etika atau masuk ke rujukan moral. Misalnya kalau dilema etika itu adalah benar melawan benar, kemudian untuk rujukan moral itu benar melawan salah. Untuk mengidentifikasi masalah-masalah seperti itu, biasanya yang pertama saya mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada atau yang terkait pada masalah tersebut. Jadi, yang pertama adalah mengidentifikasi, kemudian mencari fakta-fakta yang ada, baru bisa kita simpulkan apakah ini termasuk masalah dilema etika atau rujukan moral. Seperti itu. Selanjutnya Pak Yuli, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini berarti kasus tentang kalau boleh saya cerita sedikit ya, ini kan pengambilan keputusan. Jadi keputusan yang kita ambil yang tepat adalah bagaimana keputusan itu atau langkah yang kita ambil itu berpihak pada murid. Jadi itu yang paling kita utamakan. Jadi kita pandang dari sudut keberpihakan terhadap murid. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini? Nah, untuk langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama adalah mengidentifikasi atau kita bisa melakukan cross check dulu terhadap masalah tersebut dari pihak-pihak yang terkait. Jadi tidak hanya satu pihak saja yang kita cross check. Jadi kalau ada laporan itu harus kita cross check dari pihak siapa saja yang terlibat. Jadi kita mungkin bisa mengadakan istilahnya klarifikasi bagaimana tentang masalah ini. Kemudian setelah mengadakan klarifikasi, kita bisa memilih apakah masalah ini kemudian pengambilan keputusannya bagaimana. Itu yang kita utamakan adalah keberpihakan kepada murid. Lalu setelah kita mengambil suatu keputusan, kita melakukan refleksi. Apakah keputusan yang kita ambil itu sudah tepat atau kurang tepat? Kalau memang sudah tepat, ya tetap dilaksanakan. Kalau memang kurang tepat, harus kita memberikan jalan yang terbaik lagi, yang enak bagaimana. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling saya anggap efektif adalah yang pertama tentu saja kita harus menggali fakta atau menggali informasi yang akurat istilahnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Jadi kita betul-betul meng-cross check masalah ini kepada semua pihak yang terlibat, apakah tidak hanya dari satu orang atau dua orang. Jadi semua kita kumpulkan informasi, fakta yang ada, baru kita membuat suatu istilahnya keputusan tersebut. Kita lihat apakah masalah ini juga bersifat urgent atau mendadak, ataukah masalah ini bisa kita jadwalkan untuk pemecahannya. Jadi itu saya kira. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus
dilema etika? Tantangannya apa Pak Yuli? Dalam pengambilan suatu kasus dilema etika ini tantangannya tentu saja karena ini suatu keputusan, mau nggak mau pasti ada yang merasa keberatan dari satu sisi pihak. Misalnya kalau kita menugaskan mengganti orang tersebut di kelas yang lebih tinggi, yang suruh mengganti itu kan belum tentu juga siap dan lain sebagainya. Jadi tantangannya juga kembali ke personal yang kita tunjuk, apakah dia mampu dan mau melaksanakan sebuah keputusan tersebut. Saya kira itu. Selanjutnya, apakah panjenengan memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah langsung penyelesaiannya di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan? Nah, seperti yang tadi saya bicarakan, jadi kita lihat seberapa urgensi suatu masalah tersebut atau seberapa pentingnya atau mendesaknya suatu masalah tersebut. Kalau memang masalah itu membutuhkan suatu keputusan yang cepat, berarti harus saya putuskan saat itu juga dengan beberapa pertimbangan. Apabila keputusan tersebut memang bisa kita jadwalkan, istilahnya tidak terlalu urgent atau tidak terlalu mendesak, itu bisa kita jadwalkan. Jadi misalnya pergantian guru kelas atau pergantian rolling guru yang mengajar di kelas 6, kelas 1 itu kan butuh proses. Jadi kita jadwalkan sambil kita melihat potensi guru mana yang mampu, misalnya dialihkan ke kelas tinggi, atau jadi kita rolling itu juga melihat situasi. Jadi kita lihat dari suatu permasalahan itu, apakah permasalahan itu membutuhkan keputusan yang cepat atau bisa kita jadwalkan. Pindah dulu gitu ya. Ya. Nah, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam hal ini kebetulan di SD saya itu ada guru senior katakanlah. Biasanya saya memang sering sharing kalau ada masalah kepada beliaunya, karena beliaunya itu saya anggap lebih senior dan lebih istilahnya lebih tua dari saya, dalam pengalaman juga jauh lebih banyak. Jadi beliau bisa membimbing saya dalam mengambil suatu keputusan. Jadi memang ada teman istilahnya guru senior yang untuk perbandingan, misalnya ada masalah saya harus tidak hanya guru senior itu saja sebenarnya, tapi semua juga saya ajak berunding, karena masalah di suatu sekolah itu kalau semuanya tidak diajak berunding maka kesannya kurang etis juga. Jadi kalau ada suatu masalah di lembaga itu lebih baik kita rundingkan di semua pihak, jadi semua juga tahu terlibat dalam suatu pengambilan keputusan tersebut. Itu saya kira. Pertanyaan terakhir Pak Yuli, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika? Nah, dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, hal-hal yang kita perhatikan adalah yang pertama, menggali fakta atau kita cari informasi. Informasi ini ke semua pihak yang terkait atau yang terlibat dalam suatu masalah tersebut. Kemudian yang kedua, kita setelah menggali informasi mengklarifikasi. Setelah mengklarifikasi, baru kita istilahnya berunding dengan teman-teman. Setelah itu baru kita mengambil suatu keputusan. Dan setelah mengambil keputusan tersebut, harusnya kita juga mengevaluasi apakah keputusan yang kita ambil itu sudah tepat. Kalau memang ada kurangnya, berarti kita memberikan istilahnya tambahan lagi atau bagaimana bagusnya pengambilan keputusan tersebut. Saya kira itu. Terima kasih Pak Yuli atas waktu yang telah menyampaikan. Mudah-mudahan
keputusan ketika panjenengan menentukan satu masalah itu akibatnya atau berdampak yang positif bagi peserta didik di sekolah panjenengan ini. Ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.